Ya, mulai sekarang. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Khalid Rifai dari Universitas 11 Maret, saat pembicara 1 dari tim Pro. Dan rekan saya, selalu pembicara kedua dari tim Pro. Nah, kami, tim Pro, mendukung sekali dengan adanya wacana untuk pemberlakuan penggabungan antara kurikulum atau materi IPA dan IPS di sekolahan. Namun sebelum membahas lebih lanjut, kami membatasi pembahasan penggabungan ini hanya sampai di jenjang SMA saja. Karena apa kita mengambil jenjang SMA? Karena ketika kita sudah memasuki jenjang SMA, itu pikiran kita sudah lebih dewasa dan lebih penting untuk melakukan penjurusan nanti di perkuliahan. Nah, mengapa kami sangat mendukung penggabungan kurikulum ini? Karena kebanyakan siswa itu melakukan pindah jurusan ketika akan memasuki SMA. Nah, menurut data yang sudah kami himpun, sekitar 30% siswa itu melakukan pindah jurusan karena menurutnya jurusan yang diambil di SMA maupun SMK tidak relevan dengan minat dan bakatnya. Nah, hal ini juga didukung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang menyatakan wacana penerapan penggabungan kurikulum ini atau yang dikenal dengan kurikulum prototipe akan memudahkan siswa dalam mengembangkan dirinya masing-masing. Hal ini dikarenakan waktu ketika melakukan pembelajaran itu sudah sesuai dengan minat dan bakatnya yang diinginkan. Kemudian kami menyoroti juga dengan penggabungan kurikulum ini, kami akan lebih menekankan lagi ketika dilakukan penggabungan, kita selaku siswa ketika akan menentukan pilihan, kita sudah menyadari betul-betul apakah itu sudah sesuai dengan pilihan kita, sehingga ketika kita melakukan pembelajaran itu sudah kita sangat meminati, sehingga apabila kita melakukan hal yang diminati, pastinya kita akan melakukannya dengan bahagia. Karena apa? Kebahagiaan mental siswa itu sangat penting. Karena mental itu akan menumbuhkan sebuah pikiran yang cemerlang, memberikan fisik yang lebih sehat dan juga pemahaman yang lebih. Kemudian menurut data sampai tahun sekarang, yaitu tahun 2022, Kementerian Pendidikan telah melaksanakan kurikulum prototipe di 2.500 sekolah penggerak di seluruh Indonesia. Nah, hasil dari evaluasi yang didapatkan yaitu aksi refleksi kurikulum ini yang sudah diterapkan di 2.500 sekolah tadi mampu meningkatkan kompetensi siswa sesuai dengan target yang telah diharapkan dari masing-masing sekolah penggerak. Nah, dari data ini bisa disimpulkan bahwa dengan penerapan kurikulum ini tentunya pendidikan Indonesia bisa semakin maju dan semakin berkembang untuk menuju generasi emas Indonesia 2045. Karena apa? Dengan penerapan kurikulum yang materinya ketika diambil dan diserap oleh setiap masing-masing siswa itu sudah sesuai minat bakat. Nantinya ketika menuju generasi emas ataupun usia-usia emas setiap mahasiswa itu sudah sesuai dengan bakatnya ketika akan mengembangkan dan terjun langsung di masyarakat. Selain itu, tambahan untuk kurikulum ini juga sudah sesuai dengan asas Pancasila. Karena di dalam Pancasila itu salah satu poin pentingnya yaitu kebebasan. Nah, dengan penerapan kurikulum penggabungan IPA dan IPS ini, para siswa bebas memilih materi yang akan dipilih sehingga tidak ada tekanan ataupun kesulitan dalam mencari materi yang ingin disampaikan. Ingin dicari untuk mendapatkannya. Mungkin dari tim Pro sekian, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Nggak, di depan nggak boleh di applause. Nah, ini sebagai teman ini sudah lebih. Iya. Kita mengapresiasi. Oke, tadi Akan diambil ke depannya. Tapi perlu kita ingat dan kita sadari bahwasanya ketika si siswa ini diberi kebebasan semaksimal mungkin, ketika dia diberi kebebasan untuk memilih apa yang dia inginkan,
ada kemungkinan dan dapat kita pastikan bahwasanya sebagian besar siswa masih mengalami kebingungan dan mereka akan menjadi asal memilih dan pada akhirnya bukannya mereka aktif, malah mereka menjadi pasif. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah ekonomi. Ketika kurikulum prototipe ini berjalan, ada beberapa guru yang akan kehilangan jam kerjanya sehingga gaji yang mereka dapatkan akan berkurang dan ini akan berdampak kepada pendapatan keseharian atau pendapatan berbulanan dan akan berdampak kepada pendapatan nasional. Tentu saja GDP maupun GNP Indonesia akan berkurang dan ini dapat menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia meningkat. Kemudian yang kedua adalah SDM guru maupun siswa yang belum siap di Indonesia. Kita sadari bahwasanya kurikulum K13 pun masih banyak kekurangan, apalagi kita akan memperbarui kurikulum yang terbaru dengan kurikulum prototipe yang masih sosialisasinya saja masih belum dapat kita lihat hingga detik ini. Baru sebatas penyebaran di media massa maupun di sosial media. Lalu bagaimana kurikulum ini dapat dipahami secara keseluruhan oleh para guru dan oleh para siswa? Terlebih kita harus memperhatikan kondisi-kondisi sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini. Interupsi. Ya. Silakan. Tadi emang saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan. Indonesia masih tergolong tingkat rendah karena sering tergoda ganti kurikulum. Nah, kurikulum ini sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan telah diujikan di 2500. Tadi saya bukan dilaksanakan, emang benar belum dilaksanakan baru diujikan. Nah, dari pengujian ini kan datanya sudah benar. Para siswa menjadi lebih aktif dan Waktu habis. Baik, terima kasih itu diujikan dan saya rasa sekolah yang mengalami pengujian itu adalah sekolah yang memang sudah memenuhi standarisasi mengenai apa yang standarisasi yang sesuai dengan kurikulum prototipe. Lalu bagaimana sekolah yang belum memenuhi standarisasi tersebut? Kemudian yang yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah apakah kurikulum prototipe ini sesuai dengan apalagi SMA? Apakah kurikulum prototipe ini sesuai dengan kebijakan syarat masuk perguruan tinggi? Yang dimana syarat masuk perguruan tinggi adalah melalui klasifikasi yang ada, Saintek dan Sosbud. Kemudian ketika kita menjalankan kurikulum prototipe ini, siswa diberikan hak untuk memilih 2 mata pelajaran yang dia sukai. Tetapi dalam hal ini akan menimbulkan suatu konflik. Bagaimana jika seorang siswa sebenarnya dia tertarik masuk ke dalam sebenarnya dia menyukai untuk belajar mengenai biologi, fisika, kimia, tetapi ketika mohon maaf, contoh yang saya berikan adalah bagaimana ketika siswa tersebut akan masuk ke dalam perguruan tinggi, yang dimana salah satu syaratnya adalah fisika, kimia, matematika, dan biologi. Tetapi ketika kita menjalankan kurikulum prototipe ini, siswanya diberikan 2 esensi. Waktu Terima kasih habis. dari Terima kasih. Pembicara opening dari tim government telah menyampaikan argumentasinya selama 5 menit 5 detik. Kok medeni ya? Tapi nggak apa-apa. Oke. Oke. Terima kasih. Sudah siap? Waktu dimulai. Baik, terima kasih atas kesempatannya di Webisik yang terhormat. Saya Ica Mafiro dari tim Pro. Selaku pembicara kedua, sangat setuju dengan mosi tentang penggabungan IPA dan IPS. Lalu saya juga setuju dengan pernyataan dari tim kontra terkait tentang mengapa kebijakan IPA dan IPS ini sangat membingungkan siswa sehingga pada penerapannya makin susah untuk dilakukan. Nah, saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena kebijakan penerapan IPA dan IPS ini lebih relevan dan interaktif karena pembelajaran akan dilakukan melalui berbagai kegiatan proyek sehingga akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual dan mendukung pengembangan karakter bagi siswa. Lalu kemudian kebijakan ini akan memberikan sebuah kebebasan kepada mahasiswa atau peserta didik sehingga mereka dapat lebih mengeksplor tentang
dapat mengeksplor tentang apa kemampuannya masing-masing. Lalu kemudian untuk selain itu Lanjut aja. lalu untuk keuntungannya untuk siswa sendiri itu tidak mengotak-ngotakan tentang IPA dan IPS, sehingga dia dapat belajar dengan mudah tentang pelajaran IPA dan IPS dan dapat memilih dengan mudah apa yang diminatinya. Lalu kemudian untuk guru akan lebih menurut saya nggak boleh menurut saya. Terserah. Nanti Mas Vicky kok. Lalu untuk guru beliau akan lebih menekankan pada, karena jika selama ini beliau lebih menekankan pada capaian atau kurikulum yang harus dicapai dalam setiap semesternya, pada penerapan IPA dan IPS ini ketika digabung, guru akan lebih melihat atau memikirkan ketertinggalan atau ketercapaian siswanya. Lalu kemudian bagi sekolah yang diberikan wewenang untuk mengembangkan atau mengelola kurikulum ini akan memberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, sehingga sesuai dengan minat dan bakat dari siswa. Interupsi. Lalu bagaimana dengan syarat masuk perguruan tinggi yang ketika kita memilih suatu jurusan kita diharuskan menguasai beberapa variabel ilmu pengetahuan seperti fisika, biologi, matematika maupun kimia. Sedangkan ketika kita melakukan kurikulum prototipe ini kita hanya diberikan hak untuk memilih 2 variabel ilmu pengetahuan. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas Interupsi yang Ya, terima kasih. terima kasih atas instruksi yang diberikan terkait kebijakan pemilihan untuk saintek atau sosum dalam masuk perguruan tinggi ini. Ayo, udah ngomong aja, jangan Biar tahu. Ya kalau kan lanjutin aja apa yang kamu sampaikan. Enggak sih tak cuma sampai ngomong kok. Yang intinya ngomong. Ayo Iza. Eka ini. Ayo. Boleh. Ayo Iza. Boleh. Iya, kok kalau terakhir ya. Poin ini kan kan harus butuh banyak dulu ya. Kata pas tuh ya kayak itu aja nggak usah bahas bisa ya nggak usah dibahas bahas itu. Oke, saya ulangi. Ketika terkait siswa ketika akan masuk perguruan tinggi, apakah dia dapat menentukan apakah dia memilih saintek atau sosum? Hal ini telah dibuktikan dengan fakta ketika siswa akan masuk ke ke perguruan tinggi, mereka banyak yang lintas jurusan. Misalnya ketika misalnya mahasiswa IPA cenderung lebih berminat pada bidang sosum seperti itu. Ya udah kamu lanjut aja udah. Apalagi terserah. Heeh. Oke, waktu habis. Ya. Ini loh ini contoh. Oke, waktu habis. Ya, terima kasih untuk pembicara. Ya, pembicara 2 dari tim Pro telah menyelesaikan argumennya selama 5 menit. Selanjutnya, ya, apakah dari tim sudah siap dari tim kontra, pembicara 2 tim kontra? Ntar mas napas 3 kali dulu. Oke. Sama juri. Kita juri. Mau napas dulu. Jika sudah siap, waktu bisa dimulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih Dewan Juri atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Nina Mimukasapa selaku pembicara kedua di sini akan menekankan kembali tentang argumen-argumen yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama sebelumnya. Akan tetapi sebelum itu saya akan menanggapi pernyataan dari pembicara kedua
pembicara kedua tim pro mengenai penggabungan IPA dan IPS yang akan memudahkan guru untuk mengawasi ketertinggalan para siswanya dalam mempelajari pelajarannya. Nah, di sini saya akan menanggapi bagaimana caranya para siswa itu bisa membedakan antara pelajaran yang soshum dan juga saintek. Perlu kita ketahui bersama bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kontra, yang patut dipertanyakan adalah bagaimana sistem penerimaan peserta didik baru, mahasiswa baru, terkait di perguruan tinggi dengan sistem saintek dan juga soshum. Di situ yang perlu diperhatikan kembali bahwa Kemendikbud yang menetapkan kurikulum 2022 ini tidak ikut campur sama sekali mengenai ke dalam penerimaan mahasiswa baru, sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Interupsi, Juri. Ya, silakan. Enggak Awi Bapak. Terserah, mau Suka tolong. buang-buang waktu deh, ayo Pak. Ayo, silakan. Boleh? Boleh. Oke. Mengenai penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi, nantinya Mas tidak di setiap perguruan tinggi akan mengikuti perkembangan pendidikan di bawahnya. Karena nggak mungkin pendidikan lanjutan seperti perguruan tinggi tidak mengetahui pendidikan di bawahnya. Sehingga ketika diberikan kebebasan dalam memilih, otomatis para siswa ketika mendaftar di perguruan tinggi sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan di perguruan Waktu tinggi habis. bawahnya. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas interupsinya. Saya akan sedikit menjawab tentang interupsi tersebut. Perlu diketahui bahwa penyesuaian antara perguruan tinggi, sistem perguruan tinggi, terutama penerimaan mahasiswa baru dengan sistem kurikulum yang ditetapkan oleh Kemendikbud itu perlu waktu yang juga sebelumnya perlu survei dan juga percobaan. Terima kasih, saya akan melanjutkan kepada argumen yang selanjutnya. Untuk yang argumen selanjutnya itu terkait, saya akan memperdalam argumen dari pembicara pertama terkait sumber daya atau kesiapan dilihat dari siswanya. Melihat dari umur anak SMA yang memasuki masa remaja, masa pubertas, dan perlu kita ketahui bahwa di masa pubertas pasti banyak ketidakstabilan, kelabilan, dan juga masih banyak kebingungan-kebingungan yang terjadi di masa tersebut. Nah, ketika dihadapkan dengan keadaan di mana siswa harus memilih antara yang diminati, perlu kita ketahui bersama bahwa ketika penerapan kurikulum 2013 yang tidak menerapkan pemilihan secara sesuai dengan minat dan bakat, masih banyak dari siswanya tersebut ketika sudah masuk SMA, misalnya jurusan IPA atau IPS, nantinya akan linjur. Nah, itu merupakan salah satu bukti dari ketidakstabilan di masa SMA. Nah, dari Oke, saya akan lanjutkan kepada argumen kedua. Iya, masih 30 detik. Dalam argumen yang kedua mengenai ekonomi, sumber daya dilihat dari tenaga pendidik. Seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama dari tim kami, tim pro, yang menyatakan bahwa semakin kecil jam kerja, semakin kecil pendapatan guru dan akan berimbas kepada pendapatan lokal dan nantinya akan berimbas yang paling besar pada pendapatan nasional. Nah, perlu diketahui ketika pendapatan nasional itu menurun, tentu tidak sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertera di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa. Kemudian saya akan melanjutkan kepada pendalaman argumen yang ketiga, yaitu tentang tentang ketidaksiapan guru. Seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama tadi, bahwa banyak sekali terjadi perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 2004, 2006 dan juga kurikulum 2013 dan sekarang akan berubah menjadi kurikulum 2022. Tentu akan menimbulkan ketidakstabilan atau ketidaksiapan dari pihak gurunya sendiri untuk memberikan pengajaran kepada siswanya. Nah, ketika ketidaksiapan guru tersebut akan mengakibatkan sistem pendidikan Indonesia juga tidak akan maksimal dan itu sangat tidak sesuai dengan tujuan negara Indonesia Waktu habis. yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih.